Assalamualaikum dan halo guys. Pada video kali ini kalian bisa melihat sendiri hasil perekaman video yang saya buat kali ini. Kira-kira kalian bisa tebak atau tidak guys? Saya ambil menggunakan kamera apa guys? Oke, jadi untuk kamera yang saya gunakan saat ini bukan kamera, tapi ini hanya sekedar webcam guys. Dan untuk webcamnya itu adalah Obsbot Mid 4K ini guys. Dikarenakan untuk si webcam Obsbot Mid 4K ini memang saya dapatkan bukan dari baru tapi dari hasil barter. Nah kan tapi untuk kelengkapan itu dibilang masih lengkap seperti halnya barunya guys. Nah jadi untuk si webcam ini telah dikemas kembali seperti pada awalnya dia membeli webcam ini guys. Jadi kita coba cek kelengkapan dari si webcam Obsbot Mid 4K ini guys. Oke, kita buka sama-sama dan kita lihat isi dari si webcam ini apa saja isinya. Jadi pada saat dibuka ada lagi dia dibungkus lagi dengan warna merah ngejreng seperti ini, ada tulisan Obsbotnya. Kemudian kita buka. Yang pertama kita mendapatkan ini ada yang namanya manual book yang seperti biasa jarang kita baca. Kita simpan manual booknya. Kemudian selain itu di sini ada beberapa kotak ya, kita keluarkan dulu salah satunya yang besar. Oke, dalam kotak putih pertama kita lihat isinya ada apa aja. Yang pertama kita mendapatkan satu buah unit USB Type-C to Type-C. Kemudian selain itu juga kita mendapatkan yang namanya holder magnet. Jadi ini fungsinya untuk menempelkan webcamnya dengan sistem magnet karena dia sudah menggunakan sistem magnet kuat, dan saya rasa ini benar-benar akan membuat si webcam itu safety tanpa takut terjatuh. Kemudian selain itu juga kita mendapatkan yang namanya lens cap-nya ya. Jadi ada tutup lensa. Nah, tutup lensanya tinggal dipasangkan secara gampang seperti ini aja. Kemudian yang terakhir ini kita punya yang namanya converter. Jadi ini fungsinya untuk melakukan converter jika laptop ataupun PC kalian itu belum memiliki yang namanya Type-C guys. Jadi tinggal menggunakan converter ini dari Type-C to Type-A. Oke, kemudian kita juga dapat satu buah kotak putih lagi. Nah, di mana isinya itu adalah sebuah pouch berupa pouch Obsbot. Jadi dia fungsinya nanti jika kita mau bawa kameranya itu, kamera si Obsbot benar-benar bisa terlindungi oleh si pouch ini guys. Oke, langsung kita fokus ke si kamera webcam Obsbot Mid 4K ini guys. Nah, untuk kameranya kalian bisa melihat sendiri untuk bentuknya ini kecil dan berbeda dari biasanya. Lebih mirip-mirip yang namanya action cam GoPro lah. Makanya saya seneng banget begitu ada yang ajak barter dengan salah satu alat saya. Dikarenakan memang salah satu bentuknya benar-benar mirip yang namanya kamera andalan saya guys. Obsbot Mid 4K ini memiliki satu buah tombol di bagian atasnya, kemudian juga memiliki satu buah LED light, dan tentunya dia juga di bagian belakangnya ini sudah menggunakan Type-C yang detachable ataupun bisa dicopot ya. Jadi kita tidak khawatir lagi jika memang suatu hari nanti kabel bawaannya ini bermasalah. Jadi kita bisa menggantinya dengan versi lainnya atau yang kalian punya guys. Nah, yang saya senang di sini juga dia memiliki water mount 1/4 di mana dia bisa kita letakkan posisinya seperti saat ini. Sudah saya siapkan dan sudah saya simpan pada sebuah mounting water mount yang dilengkapi dengan quick release dari Ulanzi tentunya guys. Nah, jadi sebetulnya gambar yang dihasilkan di video kali ini dari awal pun sudah menggunakan si Obsbot Mid 4K ini guys.
Jadi sebelumnya saya sudah coba-coba untuk melakukan setting-setting dulu hingga mendapatkan kualitas dan hasil gambar yang sesuai ataupun benar-benar saya inginkan seperti ini. Nah, kita langsung aja tanpa berlama-lama kita lihat. Dan kita coba dari keseluruhan yang namanya fitur-fitur dari si OpsBot Meet 4K ini. Ada apa saja selain, ya jelas, ini adalah yang namanya auto frame. Karena dia sudah menggunakan sistem AI, makanya untuk auto frame-nya itu bisa selembut ini guys. Ataupun sesemut ini. Langsung sama-sama kita lihat untuk hasil dari satu buah software yang kita bisa download di websitenya si OpsBot. Untuk fitur dan menu-menunya itu ada apa saja selain yang saya gunakan saat ini berupa auto frame. Oke, seperti yang kalian lihat pada layar, ini adalah satu menu ataupun software dari si OpsBot Center. Jadi kita bisa melakukan download ini di OpsBot Center-nya ataupun di web OpsBot-nya guys. Jadi untuk recordingnya saya lakukan berbarengan antara OpsBot dan OBS. Langsung kita bahas satu-satu. Di menu pertama, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk konsol. Tulisannya di sini ada yang namanya auto framing. Nah, ini untuk auto framing yang saya gunakan dari tadi, guys. Jadi untuk auto framingnya itu saya tidak perlu melakukan editing lagi. Sudah dibuat secara AI oleh si webcam OpsBot Meet 4K ini, guys. Kemudian selain itu juga kalian bisa melihat sendiri di sini auto framingnya itu kita bisa gunakan grup jika memang dia menggunakan grup ya, ataupun ada beberapa orang lah. Jadi nggak hanya satu orang seperti saat ini. Kalau ada lebih dari satu orang kita bisa gunakan grup. Auto framingnya bisa jalan dengan leluasa melakukan framing kepada orang-orang di sekitarnya. Yang saya gunakan saat ini saya menggunakan mode close up. Jadi close up itu hanya benar-benar di bagian close up-nya saja ataupun dari sini atas perut sampai bagian atas guys. Kemudian selain itu juga ada upper body. Upper body berarti dia mengambil gambar dari mulai dari pinggul sampai ke atas guys. Ini upper body. Jadi biar nggak terlalu kelihatan buncit kita gunakan close up seperti ini. Oke, ini dari sisi menu konsol. Kemudian kita lari ke image. Nah, di menu image ini kita bisa yang namanya mengutak-atik ataupun melakukan setting mulai dari autofokusnya. Kemudian fokusnya mau modenya seperti apa. Saat ini saya menggunakan autofokus dan kita akan coba yang namanya autofokusnya itu kita tes ke si kameranya OpsBot ini. Oke. Kita lihat. Oke, cukup cepat. Nah, karena memang cahayanya agak kurang untuk di bagian bawah ini, makanya oke. Jadi ini autofokusnya saya gunakan yang namanya face ya. Kemudian kita rubah dulu ke global autofokusnya. Nah, untuk global seperti ini hasilnya untuk autofokusnya. Kita pindah lagi ke face, autofokusnya cukup smooth dan cukup cepat. Nah, jika fokusnya kita matikan, kita itu bisa atur fokusnya itu di mana. Kita mau buramkan, ya. Untuk sistem autofokusnya, nah, seperti ini kan manual. Tapi akan ribet tentunya, apalagi kita menggunakan auto framing. Nah, selain autofocus, dia juga ada settingan yang namanya exposure. Saya gunakan exposure-nya menggunakan manual. Jadi di sini kita bisa setting exposure-nya, shutter speed-nya 1:160, meskipun ini hanya 30 fps karena butuh penyesuaian antara frame yang dihasilkan, kemudian juga ISO-nya juga saya gunakan di ISO 300 karena saya turunkan ke 100 itu ternyata terlalu gelap. Makanya pasnya itu di ISO 300. Kenapa saya pilih manual? Karena untuk hasil yang maksimal agar ketajaman dari
gambarnya ataupun videonya itu bisa maksimal, makanya kita gunakan yang manual. Nah, kalau misalkan kita menggunakan auto, hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini auto. Kemudian anti flicker juga saya nyalakan. Kalau anti flickernya kita matikan juga hasilnya seperti ini, guys. Ya. Kemudian untuk HDR, jika kita nyalakan HDR-nya, nah pada saat HDR itu dinyalakan, jelas untuk kondisinya kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Untuk yang lain-lainnya kita coba autokan semua ya. Untuk ini exposure-nya saya autokan, kemudian white balance-nya saya autokan, tapi untuk white balance kayaknya perlu kita setting. Kalau auto lebih ke hijau-hijauan, jadi nah ini kita bisa setting untuk white balance-nya di 5000 Kelvin ataupun 5600. Itu lebih tepat. Jadi jangan menggunakan auto. Karena kalau auto akan menjadi seperti ini, lebih kehijauan. Meskipun ini benar-benar terlihat kualitas gambarnya tetap keren. Ini benar-benar mode auto ya, ataupun HDR-nya kita nyalakan. Nah, kemudian untuk kontras, ini sedikit saya up untuk kontrasnya menjadi 65, karena memang untuk tengah-tengahnya itu semua ada di angka 50, guys. Keren sih ini. Untuk HDR-nya juga ya, tapi memang jadinya pure-nya itu terang ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat hasilnya, dan sekalian saya juga ingin tahu secara keseluruhannya dari si Opsbot ini. Untuk menu image-nya itu kan kita hampir semua sudah kita lihat sampai bawah ya. Untuk pengaturan kontras, saturasi, kemudian sharpness-nya. Kemudian ini dengan masih menggunakan yaitu HDR ya. Sistemnya HDR, kemudian autofocus, auto exposure juga kita nyalakan juga. Nah, kalian juga perlu tahu saat ini saya hanya menggunakan satu buah lampu lantern, softbox lantern. Jadi saya menggunakan lighting studio saya. Untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri dengan menggunakan hanya satu lighting pun seperti ini, guys. Dan tentunya dengan menggunakan HDR-nya itu saya aktifkan. Kita lanjut lagi, guys. Untuk image sudah kita bahas semua. Sementara kita menggunakan HDR-nya. Atau HDR-nya kita nyalakan seperti ini dulu. Lalu kita ke more. Nah, untuk more ini ada pengaturan device sleep gitu kan. Auto sleep berarti kalau lama si device ini tidak digunakan, dia akan otomatis auto sleep. Kemudian di sini juga kita bisa lakukan timernya berapa lama gitu kan. Kalau misalkan 30 detik itu terlalu cepat, sedangkan 10 menit terlalu lama. Jadi pas lah ini di 2 menit. Di sini juga ada pengaturan untuk virtual background. Agar virtual background-nya juga bisa nanti kita aktifkan. Di sini ada audio, pengaturan audionya, kemudian noise reduction juga ini sudah kita nyalakan agar kalian bisa melihat untuk virtual background yang dihasilkan seperti ini. Ini untuk jenis virtual background yang menggunakan gambar ya. Serasa ada di kantor kalau ini. Nah, selain itu dia juga ada yang namanya green screen, kemudian ini blue screen, dan blur. Nah, untuk sistem blurnya juga, levelingnya juga ada, mau seberapa banyak untuk blurnya ini, guys. Nah, saya rasa untuk virtual background ini, karena di sini tulisan juga masih beta, jelas masih agak-agak sedikit kurang smooth ya, tapi sudah cukup lumayan. Oke, nah yang perlu kalian tahu di sini ada yang namanya ini, guys, menu di mana jika kalian mau melakukan recording menggunakan OBS Studio ataupun mau melakukan yang namanya live streaming melalui OBS Studio, untuk
menu virtual kameranya ini virtual kameranya ini wajib kalian nyalakan, karena nanti tentunya di OBS Studio ini pada saat kalian melakukan input, nah seperti ini kalian pasti akan melihat yang namanya kameranya ini seperti ini ya. Kita coba untuk video capture ini, kita klik video capture device. Nah, ini adalah langsung dari kameranya karena ini ada tulisannya OBSBot Meet 4K Stream Camera. Nah, sedangkan yang ini adalah virtualnya. OBSBot Virtual Meet. Nah, kalian bisa lihat sendiri auto framingnya bisa berjalan. Jadi pada saat kalian melakukan live streaming, kemudian melakukan recording, pada saat kalian melakukan gaming juga auto framingnya bisa berjalan, ataupun semua settingan yang ada di aplikasi si OBSBot Centernya ini bisa teraplikasikan semua masuk ke si frame pada OBS Studio kalian ini guys. Oke, selanjutnya kalian juga perlu tahu untuk si OBSBot Meet 4K ini, dia untuk resolusinya ya. Di sini ada pengaturan untuk resolusi outputnya mulai dari 720p 30 fps, kemudian 720p 60 fps, kemudian HD ataupun 1080p 30 fps, dan yang 60 fps-nya juga ada. Dan yang terakhir, yang tertinggi untuk format dari kualitas videonya ini bisa sampai dengan 4K 30 fps. Nah, untuk 4K dari tadi sudah saya gunakan. Kemudian juga untuk modenya dia bisa landscape dan portrait. Kemudian untuk recording bitrate-nya kita juga bisa atur apakah kalian mau menggunakan yang tertinggi yaitu di high atau menggunakan yang low. Saya rasa untuk yang low juga cukup sudah lumayan hasilnya ya. Dan yang terpenting di sini untuk format recording videonya kita bisa gunakan MP4, MOV, FLV, kemudian MKV. Agar lebih gampang dalam melakukan editing, kita gunakan yang MP4 aja. Kemudian untuk media file location, untuk sistem save-nya itu, kita juga bisa atur kalian mau taruhnya di mana. Oke. Oke, selain itu juga untuk mic inputnya. Jadi dari awal memang video ini saya buat menggunakan mic input, menggunakan mikrofon shotgun yang saya gunakan yaitu Seinco Semic V10 dengan audio interface saya yaitu Mauno E2. Oke, selain itu juga di sini jelas ya ada yang namanya menu untuk bokeh. Dan oke guys, untuk video saya kali ini saya cukupkan sekian. Di mana video ini benar-benar membuat ya, saya senang sekali melakukan uji coba terhadap si webcam OBSBot Meet 4K ini guys. Dia benar-benar membuat saya speechless ya, dengan AI untuk auto framingnya, kemudian juga untuk menu-menu lainnya yang ada di aplikasi ataupun sistem si OBSBot Centernya ini guys. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi kepada kalian. Seperti biasa, dan tentunya juga kalian tahu untuk like, share, komen, dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya ini. Tapi yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi.